Halo sobat, teman-teman sekalian. Terima kasih telah hadir dan mengikuti channel ini. Buat teman-teman yang belum subscribe video ini, tolong bantu subscribe ya guys, supaya kalian terus mendapatkan notifikasi atau informasi dari video-video dari saya seterusnya. Dan subscribe dengan cara berikut ini guys. Jenderal Sudirman lahir di Jawa Tengah, tepatnya di Bodas, Karangjati, Purbalingga pada tanggal 24 Januari 1916. Beliau memulai pendidikannya di sekolah bernama Hollands Inland School atau HIS. Setelah lulus, beliau melanjutkan pendidikannya ke Taman Siswa dan masuk ke Sekolah Guru HK Muhammadiyah Surakarta. Beliau tidak menyelesaikan sekolahnya, namun ia mengajar sebagai guru di HIS Muhammadiyah Cilacap. Karir militernya dimulai pada tahun 1943 dan bergabung dalam pasukan pembela tanah air atau PETA. Setelah menjalani pelatihan, beliau dipilih menjadi komandan batalion PETA di kota Jawa Tengah. Saat itu, Sudirman berhasil merebut senjata pasukan Jepang dalam pertempuran di Banyumas, Jawa Tengah. Berkat kepiawaiannya, beliau pun diangkat menjadi Panglima TKR dengan pangkat kolonel. Pertempuran besar yang pertama kali dipimpin beliau adalah pertempuran Palagan Ambarawa, di mana tentara Indonesia menang melawan tentara sekutu atau Inggris dan NICA atau Belanda, sehingga akhirnya Sudirman dilantik sebagai jenderal pada tanggal 18 Desember 1945. Peran gerilya merespon agresi militer Belanda II. Salah satu kiprah Jenderal Sudirman dalam mempertahankan Indonesia adalah perang gerilya yang terjadi pada akhir Desember 1948. Gerilya adalah cara berperang sembunyi-sembunyi dan menyerang dengan cara tiba-tiba. Selama perang gerilya, pasukan yang dipimpin Jenderal Sudirman melakukan penyerangan ke pos-pos yang dijaga Belanda atau saat konvoi. Perang gerilya itu merupakan respon Indonesia atas agresi militer II yang dilancarkan oleh Belanda. Pada 14 Desember 1948, Belanda kembali masuk ke Indonesia dan melakukan penyerangan ke beberapa wilayah, terutama di wilayah Jawa. Belanda menyerang ibu kota Indonesia saat itu, Yogyakarta. Dimulai dari Pangkalan Udara Maguwo, mereka berhasil menguasai Yogyakarta pada 19 Desember 1948. Memimpin dengan pemikiran yang strategis. Meski sedang sakit, Jenderal Sudirman tetap mampu memberikan strategi perang yang baik dan bisa memotivasi pasukannya. Beliau memang tidak berperang secara langsung, namun pemikirannya lah yang memimpin para prajurit. Dengan taktik perang gerilya, Belanda jadi kebingungan karena adanya serangan yang dilakukan secara tiba-tiba. Di samping itu, Jenderal Sudirman juga menyiapkan sebuah serangan yang direncanakan dengan matang. Serangan itu berlangsung pada 1 Maret 1949. Bagi serentak di seluruh Indonesia. Fokus utama serangan itu adalah ibu kota Indonesia, yaitu Yogyakarta, pada 1 Maret 1949 pukul 6 waktu Indonesia Barat.
sirine di seluruh kota Yogyakarta dibunyikan sebagai tanda serangan dimulai. Strategi perang yang dilakukan dari Provinsi DIY Yogyakarta, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur itu pun membuahkan hasil. Akhirnya Belanda pun berhasil dipukul mundur. Dan pada akhirnya Indonesia berhasil merdeka 100% berkat pimpinan perang yang dilakukan oleh Panglima Jenderal Sudirman. Oke sobat-sobat semua, itulah penjelasan mengenai strategi-strategi perang yang dipimpin oleh Panglima Jenderal Sudirman. Dan itulah penjelasan mengenai seorang Jenderal Sudirman. Terima kasih buat semua yang telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa menekan tombol like dan subscribe di bawah. Sampai jumpa. Salam pengetahuan sejarah.